Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan soal maupun materi tentang P3K, SKP maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja. Nomor 1, pada tahun 2007, CDC dan HICPAC merekomendasikan berapa komponen utama dalam kewaspadaan standar: A5 komponen, B7 komponen, C9 komponen, D11 komponen, atau E13 komponen. Dan jawaban yang benar adalah D11 komponen. Pada tahun 2007, CDC Center for Disease Control and Prevention dan HICPAC Healthcare Infection Control Practice Advisory Committee memperbaharui pedoman kewaspadaan standar atau standar precaution untuk mencegah penyebaran infeksi di fasilitas kesehatan. Kewaspadaan standar ini berlaku untuk semua pasien, terlepas dari diagnosis atau status infeksi mereka, dan bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan serta pasien dari risiko infeksi. CDC dan HICPAC merekomendasikan 11 komponen utama dalam kewaspadaan standar yang meliputi kebersihan tangan, alat pelindung diri atau APD, dekontaminasi peralatan perawatan pasien, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, penata laksanaan linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, higien respirasi atau etika batuk dan bersin, praktek menyuntik yang aman, dan praktek lumbal fungsi yang aman. Itulah ke-11 komponen utama dalam kewaspadaan standar. Lanjut ke soal nomor 2. Berapa lama durasi yang disarankan untuk melakukan hand rub menurut standar yang berlaku? A 10-15 detik, B 20-30 detik, C 30-40 detik, D 40-60 detik, atau E 60-90 detik. Dan jawaban yang benar adalah B 20-30 detik. Hand rub adalah praktek membersihkan tangan menggunakan antiseptik berbasis alkohol untuk membunuh kuman di tangan. Teknik ini direkomendasikan terutama dalam fasilitas kesehatan karena efektif membunuh mikroorganisme dalam waktu yang relatif singkat dan lebih cepat kering daripada cuci tangan dengan sabun dan air. Menurut standar yang berlaku terutama dari WHO, durasi yang disarankan untuk melakukan hand rub adalah 20-30 detik. Durasi ini mencakup waktu yang cukup untuk mengaplikasikan produk secara merata ke seluruh permukaan tangan, termasuk telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, dan sela-sela jari. Jika hand rub dilakukan kurang dari durasi yang disarankan, efektivitas dalam membunuh patogen dapat menurun. Sebaliknya, melakukan hand rub lebih lama dari waktu yang direkomendasikan tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. APD yang digunakan untuk melindungi tenaga kesehatan dari paparan infeksi mencakup komponen berikut, kecuali A. sarung tangan, B. masker atau respirator partikulat, C. pelindung mata atau Google, D. sarung tangan sekali pakai untuk pasien, atau E. sepatu boot atau sandal atau sepatu tertutup. Dan jawaban yang benar adalah ini kecuali ya. Jawabannya adalah D. sarung tangan sekali pakai untuk pasien. Alat pelindung diri atau APD adalah perlengkapan yang digunakan tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan infeksi, bahan kimia, atau partikel berbahaya selama bekerja. APD sangat penting dalam mencegah penyebaran penyakit, terutama di lingkungan medis seperti rumah sakit dan klinik. Nah, APD itu terdiri dari sarung tangan, masker atau respirator partikulat, pelindung mata atau Google, perisai atau pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung atau apron, dan sandal atau sepatu tertutup atau sepatu boot. Lanjut soal nomor 4. Apa fungsi utama dari masker respiratorik dalam pencegahan penularan penyakit?
A. Mencegah penyebaran infeksi melalui droplet besar. B. Menyaring partikel udara untuk mencegah penularan melalui jalur airborne. C. Melindungi dari paparan bahan kimia berbahaya. D. Memastikan tidak ada kontak langsung dengan cairan tubuh pasien. Atau E. Mencegah kontaminasi makanan dan minuman di fasilitas kesehatan. Dan jawaban yang benar adalah B. Menyaring partikel udara untuk mencegah penularan melalui jalur airborne. Masker respiratorik seperti N95 dirancang khusus untuk melindungi pemakainya dari partikel berbahaya di udara, termasuk virus dan bakteri yang dapat menular melalui jalur airborne. Penularan airborne terjadi ketika mikroorganisme patogen menyebar melalui partikel udara kecil atau aerosol yang dapat terhirup oleh orang lain dan mencapai saluran pernafasan. Masker respiratorik memiliki kemampuan menyaring partikel kecil di udara hingga ukuran mikron tertentu, yang membuatnya lebih efektif daripada masker bedah dalam mencegah penularan penyakit yang ditularkan melalui udara. Masker ini sering digunakan dalam situasi di mana terdapat risiko infeksi yang ditularkan melalui udara, seperti dalam perawatan pasien dengan tuberkulosis, COVID-19, atau penyakit menular lainnya yang menyebar melalui aerosol. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Apa langkah ketiga dalam prosedur melepaskan APD sesuai urutan yang benar? A. Lakukan kebersihan tangan. B. Lepaskan masker. C. Lepaskan apron. D. Lepaskan pelindung kaki. Atau E. Lepaskan sarung tangan. Dan jawaban yang benar adalah C. Lepaskan apron. Dalam prosedur melepaskan alat pelindung diri atau APD, urutan pelepasan sangat penting untuk menghindari kontaminasi silang. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bagian luar APD yang mungkin terkontaminasi tidak menyentuh kulit atau pakaian tenaga kesehatan. Langkah-langkah melepaskan APD adalah sebagai berikut. Yang pertama, lepaskan sepasang sarung tangan. Kemudian yang kedua, lakukan kebersihan tangan. Langkah ketiga, lepaskan apron. Yang keempat, lepaskan perisai wajah atau Google. Yang kelima, lepaskan gaun bagian luar. Yang keenam, lepaskan penutup kepala. Ketujuh, lepaskan masker. Yang kedelapan, lepaskan pelindung kaki. Kemudian yang kesembilan, yaitu lakukan kebersihan tangan kembali. Nah, itu dia adalah langkah-langkah melepaskan APD yang tepat. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang dan yang belum bergabung di grup diskusi kita yang ada di Tele. Ayo buruan, kalian bergabung, itu gratis. Di sana aku sering share latihan soal tentang SKB P3K maupun UKOM. Dan seperti biasa, sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Oke, tetap semangat.